Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nur Anggita Rahmadani dengan NIM B1B1222028 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Di kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintah dengan materi penerimaan negara. Pada video kali ini, terdapat beberapa materi, sub-bab materi. Terdapat 6 sub-bab materi. Yang pertama yaitu sumber-sumber penerimaan negara, yang kedua distribusi beban negara, yang ketiga sistem perpajakan dan politik pajak, yang keempat pergeseran beban pajak. Baiklah, rekan-rekan sekalian, tanpa panjang dan lebar, kita mulai saja memasuki pada subbab materi yang pertama, yaitu sumber-sumber penerimaan negara. Sumber-sumber penerimaan negara itu terdapat dari pertama yaitu terdapat dari pajak, yang kedua restribusi, yang ketiga terdapat dari sumbangan masyarakat, yang keempat yaitu bersumber dari pencetakan uang kertas, yang kelima bersumber dari keuntungan dari perusahaan negara, yang keenam yaitu berasal dari hasil undian negara, yang ketujuh berasal dari pinjaman, yang kedelapan berasal dari hadiah, dan yang terakhir berasal dari denda dan perampasan pemerintah. Baiklah, saya akan membahas tentang pajak, restribusi, keuntungan dari perusahaan-perusahaan negara, denda perampasan, seumbangan masyarakat, pencetakan uang kertas, serta hasil dari undian negara. Yang dimaksud dengan pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan dan tanpa balas jasa langsung bisa ditunjuk. Misalnya, pajak kendaraan bermotor, pajak penjualan barang mewah, serta pajak bumi dan bangunan, serta lain sebagainya. Yang kedua, restribusi. Yang dimaksud dengan restribusi ialah suatu pembayaran dari rakyat kepada negara, di mana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran restribusi tersebut. Misalnya, uang kuliah, uang langganan air minum, uang langganan listrik, restribusi pasar, dan sebagainya. Selanjutnya, keuntungan dari perusahaan-perusahaan negara. Penerimaan yaitu penerimaan yang berasal dari sumber ini merupakan penerimaan negara dari hasil penjualan atau harga barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan negara. Selanjutnya yaitu sumbangan masyarakat, yaitu untuk jasa-jasa yang diberikan oleh negara seperti pembayaran biaya-biaya perizinan, tol atau pungutan sumbangan pada jalan raya tertentu seperti di Jagowari. Selanjutnya, pencetakan uang. Yang dimaksud dengan pencetakan uang ini memiliki kuasaan yang tidak dimiliki oleh para individu dalam masyarakat. Negara mempunyai kekuasaan untuk mencetak uang kertas sendiri atau meminta kepada bank sentral guna memberikan pinjaman kepada negara walaupun tanpa suatu dekingan. Apabila pencetakan uang itu dijalankan dengan kurang hati-hati, maka akibatnya akan kurang baik, yaitu cenderung untuk menimbulkan inflasi. Inflasi mempunyai pengaruh seperti halnya dengan pajak. Oleh karena itu, seringkali inflasi disebut sebagai pajak yang tidak ketara. Karena konsumen dengan jumlah uang yang sama akan dapat memperoleh barang dan jasa yang semakin sedikit jumlahnya, berhubung dengan turunnya nilai uang. Selanjutnya, hasil dari undian negara. Yang dimaksud dengan undian negara, negara akan mendapatkan dana, yaitu perbedaan antara jumlah penerimaan dari lembaran surat undian yang dapat dijual dengan semua pengeluaran-pengeluarannya, termasuk hadiah kepada pemenang dari undian negara tersebut. Undian negara ini adalah baik sifatnya karena harga surat undiannya adalah
sangat murah, sehingga mereka yang membelinya tidak begitu merasakan rugi kalau tidak memperoleh kemenangan, tetapi sekedar menyumbang kepada pemerintah, sedangkan yang menang akan sungguh-sungguh merasa senang. Tetapi seringkali usaha-usaha mengumpulkan dana melalui sistem undian ini membawa akibat yang kurang baik terhadap kehidupan rakyat kecil karena mereka ini berlomba-lomba dalam mencari kewenangan tanpa melihat kemampuannya serta kurang perhitungan. Hal ini memang masuk akal karena bila mereka menang, status sosialnya akan meningkat dengan sangat cepat. Selanjutnya, pinjaman. Yang dimaksud dengan pinjaman atau utang negara ini dapat berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Pada umumnya, negara-negara sedang berkembang mengandalkan pembiayaan pembangunan sebagai besar pada pinjaman ini. Yang terakhir yaitu hadiah. Yang dimaksud dengan hadiah yaitu sumber dan jenis ini dapat terjadi seperti pemerintah pusat memberikan hadiah kepada pemerintah daerah atau dari swasta kepada pemerintah, dan dapat pula terjadi dari pemerintah suatu negara ke pemerintah negara lain. Penerimaan negara dari sumber ini sifatnya adalah volunteer atau sukarela tanpa balas jasa baik langsung maupun tidak langsung. Baiklah, tanpa perlu panjang lebar, kita akan memasuki kepada materi yang kedua. Pada materi kedua ini yang berjudul distribusi beban negara. Hal penting dalam menentukan sumber-sumber keuangan negara adalah pemecahan masalah mengenai prinsip-prinsip yang harus ditempuh untuk mendistribusikan beban keuangan negara kepada para anggota masyarakat. Prinsip penegakan pajak menurut Adam Smith. Yang pertama yaitu prinsip keadilan. Beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Yang kedua, prinsip kepastian, yaitu pajak hendaknya tegas, jelas, dan dimengerti. Yang ketiga yaitu prinsip kecocokan. Yang dimaksud dengan prinsip kecocokan adalah pajak jangan sampai terlalu menekan seorang wajib pajak. Yang terakhir, yang keempat, yaitu prinsip ekonomi, yang berarti pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal. Selanjutnya kita memasuki kepada materi yang ketiga, yaitu sistem perpajakan dan politik pajak. Setiap pajak terdiri dari sasaran atau objek pajak dan tarif pajak. Objek pajak adalah segala sesuatu yang dapat dikenai pajak yang dapat berupa penghasilan dan barang. Selanjutnya ada 3 struktur pajak. Yang pertama yaitu pajak progresif, yang kedua ada pajak proporsional, dan yang ketiga ada pajak regresif. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan melanjut kepada submateri yang keempat. Submateri yang keempat kali ini berjudul tentang penggeseran beban pajak. Masalah distribusi beban pajak yaitu masalah mengenai siapa sebenarnya yang memikul beban pajak. Yang terakhir setelah terjadi penggeseran beban pajak tersebut. Pajak yang bebannya dapat digeserkan disebut dengan pajak yang tidak langsung, sedangkan pajak yang bebannya tidak dapat digeserkan kepada pihak lain disebut pajak langsung. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu penerimaan negara, yaitu penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, merupakan tulang punggung pelaksanaan kegiatan pemerintah agar negara tersebut dapat mandiri dalam membiayai pengeluaran yang semakin lama biayanya semakin besar. Pengeluaran negara untuk membiayai anggaran belanja yang semakin lama semakin besar ini diperlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri yang seimbang tanpa harus mengandalkan suatu atau aturan atau pinjaman uang dari luar negeri yang akan semakin menambah hutang negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan di pertemuan video kali ini. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita yang membaca, menonton, dan menyaksikan video kali ini.
Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.